Nah, tema kali ini saudara yaitu special favor atau favor yang spesial, kasih karunia yang spesial. Kasih karunia atau favor sendiri itu sudah luar biasa, apalagi kalau kita mendapatkan favor yang spesial, kasih karunia yang spesial, lebih lagi saudara, itu satu yang luar biasa. Saya bersyukur kalau Tuhan sedang mengajarkan favor yang spesial, karena artinya Tuhan sedang menyediakan, Tuhan rindu setiap kita semua, saudara di sini semua mengalami favor yang spesial yang daripada Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan, yang mau saja katakan Tuhan aku mau. Ya, kita akan baca dulu Matius 16 ayat 18 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan apa saudara? Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Saudara perhatikan, Petrus itu mendapat saudara sekali lagi favor yang spesial. Dia ini bukan bicara untuk semua murid. Tuhan berkata di atas batu karang ini Petrus diberikan kunci. Kalau dia itu saudara mengikat, di surga juga terikat. Kalau dia di dunia melepaskan sesuatu, di surga juga terlepas. Ada sesuatu yang luar biasa, favor yang khusus, yang tidak semua orang dapatkan, lebih daripada yang lain. Nah, dari ayat ini yang pertama, Petrus itu dapat favor spesial, favor khusus tentang pelepasan atau pengikatan yang dia ikat. Pokok dalam nama Tuhan Yesus aku ikat ini, saudara. Itu terjadi karena di surga, artinya di surga sama, di surga juga sama mengikatnya. Kalau di dunia melepaskan, bebaskan, lepaskan, maka di surga sepakat juga dilepaskan. Ada otoritas yang luar biasa sekali. Kita bisa lihat apa yang dialami oleh Petrus sendiri, saudara. Kisah Rasul 12 ayat 6 dan 7. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Dia itu waktu sedang di penjara, kanan kiri ada prajuritnya, saudara. Tiba-tiba berdiri, dua prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain dua prajurit masih dibelenggu rantainya dua kali, saudara. Selain itu prajurit pengawal sedang mengawal di muka pintu. Dalam ada dua prajurit di rantai double. Di depannya ada prajurit lagi yang menjaga. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan percaya, saudara, bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gurlah rantai itu dari tangan Petrus. Saudara perhatikan, dia ada kasih karunia yang luar biasa. Favor tentang apa? Saudara, mengikat dan melepaskan. Saudara, dia sering mengalami waktu dia, saudara, dibelenggu di penjara, diikat di penjara karena ada favor untuk melepaskannya. Maka dikatakan malaikat Tuhan datang. Petrus saja nggak ngerti loh, dia sedang tertidur loh, saudara. Betul nggak, saudara? Tapi datang, saudara, dilepaskan dari penjara, sekalipun dijaga dalam dua orang, rantainya double, di depannya dijaga lagi. Sekali lagi, favor lebih dari segala sesuatunya. Harusnya nggak mungkin bisa terlepas, tapi dilepaskan, saudara. Sejak setiap saudara tangkap firman ini, saudara, supaya saudara juga bisa mengalami. Karena segala sesuatu yang disediakan oleh Tuhan, sekali lagi, tidak otomatis kita itu terima. Harus kita mengerti, percaya dan ambil. Terima dengan iman. Aku berdosa, aku mau bertobat, dan aku diampuni. Terima, supaya dia bisa sungguh-sungguh menerima. Aku terima keselamatan, baru menerima. Hari ini sejak setiap saudara ada favor yang disampaikan oleh Tuhan, yang disiapkan oleh Tuhan, saudara, supaya setiap kita, saudara, terima favor yang spesial. Amin, saudara. Sungguh-sungguh jangan takut, sekalipun mungkin ada saat ini saudara yang sedang terbelenggu oleh apa? Dosa. Saudara terikat oleh dosa. Terus saudara jatuh dalam dosa, terikat, mau lepas dari dosa nggak bisa.
dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah favor yang akan melepaskan saudara. Saudara gak bisa, tapi ada kuasa Tuhan membuat saudara lepas dari dosa. Amin. Mungkin ada yang terikat oleh obat-obat saudara, bahkan narkoba dan lain, gak bisa lepas saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, terima favor dari Tuhan. Imani saudara. Favor itu melampaui keadaan saudara yang tidak bisa jadi bisa. Imani. Bulan ini, saat ini terima firman Tuhan, maka ada favor dari Tuhan, ada kuasa Tuhan yang datang lepaskan. Bebas dari narkoba, obat-obatan, atau mungkin saudara dibelenggu oleh roh ketakutan, khawatir terus, takut saudara. Sejak Covid roh ketakutan itu luar biasa merajalela. Mungkin ada yang masih takut dengan kondisi keadaan keuangannya, rumah tangganya. Ini krisis bagaimana, mungkin dengan kesehatannya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima favor yang spesial yang disampaikan oleh Tuhan. Ada kuasa, Tuhan akan berkarya. Terima, dan terobosan baru, lepas dari roh ketakutan saudara. Atau mungkin roh jahat. Ada orang-orang saudara merasa wah dibayang-bayangi oleh roh jahat saudara. Ada roh mau saudara mau mencelakakan terus. Sekali lagi saudara gak bisa lepas. Saudara tengking selama ini gak bisa. Tapi saat ini firman Tuhan sedang diberikan. Saat Tuhan berkenan, Tuhan akan melakukannya. Akan ada kuasa melepaskan saudara dari semua belenggu yang tidak baik, atau terikat oleh pornografi saudara. Oh ini tidak boleh, sudah tahu, tapi jatuh lagi, tapi jatuh lagi, tapi jatuh lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini terimalah dengan iman saudara. Favor yang dari Tuhan, favor yang spesial, yang gak bisa jadi bisa, terikat. Karena ini yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang lainnya lah, mungkin kecewa lah, mungkin sakit hati lah saudara, pahit hati dan semua itu seperti membelenggu kadang-kadang ikat hidupnya, gak bisa lepas. Tahu ini gak baik loh, kecewa itu gak baik loh, sakit hati, tapi gak bisa lepas. Saat ini terima dengan iman. Saya percaya itu luar biasa. Mungkin ada yang lain macam banyak kutuk saudara. Ada orang seperti dibelenggu dari kutuk, kejar saja kegagalan, dikejar dengan kecelakaan, dikejar sakit penyakit mati. Untuk macam-macam datang. Tapi sekali lagi saatnya pelepasan terjadi. Kasih karunia mungkin dibelenggu oleh hutang lah gitu saudara. Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Amin. Ada yang terbelenggu shopping terus saudara. Sudah punya ya shopping terus. Terutama sekarang zamannya karena saudara shopping terus, shopping terus, shopping terus, shopping terus saudara. Ya sampai orang gak cukup semua. Ada juga terbelenggu oleh film itu saudara. Lihat film cerita itu saudara, drama-drama. Sudah tahu ini sudah malam ya, mau lepas gak bisa buka lagi gitu saudara. Mau lepas gak bisa gitu saudara. Mau nyambung lagi. Sudah tahu loh, sudah letih loh saudara. Harusnya tidur, tahu ini tidak baik, tapi gak bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini terima favor yang daripada Tuhan, supaya kuasa Tuhan bekerja. Tepuk tangan yang meriah. Yang berikutnya adalah favor saudara yang memberi ya pilihan khusus, dikecualikan. Yang lain gak bisa, umumnya gak bisa, tapi kalian akan menjadi bisa saudara. Kenapa? Punya kunci. Yang tidak punya kunci gak bisa buka, tapi karena punya kunci bisa buka favor seperti ini saudara. Lukas 8 ayat 51, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak membolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Semua gak boleh ikut saudara. Kecuali lah, ada kecuali saudara lihat ya. Petrus tadi, Yohanes, Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Yang lain gak boleh. Umum gak boleh saudara. Ya apalagi bukan muridnya gak boleh. Tapi ada favor khusus, dia boleh ikut masuk. Dalam hidup kita kadang-kadang gitu. Secara umum gak mungkin. Itu aturan umumnya gak boleh. Tapi ada favor khusus. Hanya gak boleh tapi dibolehkan juga saudara. Karena ada favor khusus. Waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, video kesaksiannya, dia dalam keadaan berat, Ibu Anikata ini padang gurun, tapi Tuhan memberikan favor khusus saudara. Akhirnya dikuatkan, dimantapkan, malah naiknya 2 level. Harusnya 1 level saja sulit kok saudara, nggak mungkin 2 level ya. Tapi nyatanya ada favor Tuhan, diangkat 2 level tingkat, sehingga mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah saudara.
cari terus. Saat ada favor, maka umumnya nggak bisa, jadi bisa. Saat ada favor, saudara, yang lainnya krisis, saudara, berat, yang setahun. Tapi ini saudara ngalami justru beda. Saudara bukan hanya bisa, malah breakthrough, justru ngalami terobosan yang luar biasa. Betul, saudara. Kalau saya renungkan gereja kita diberi kasih karunia ini juga waktu COVID, saudara. Yang lain pada ngurangi, tapi gereja kita malah di Jakarta tambah satu gedung, saudara, 8,5 lantai, luasnya 4.200, salah satu di daerah yang terbaik di Jakarta. Di Solo malah diberi 20 hektar, dipercaya oleh Tuhan. Itu favor, saudara. Tidak semua orang bisa mendapatkannya hanya karena ada favor spesial, sekhusus, dikhususkan oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang meriah. Saudara bisa lihat lagi, Noah lah sama. Noah itu sama pada zamannya, saudara, karena Allah lihat manusia sudah rusak, semua mau dihapus kecuali Nuh dan keluarganya. Betul gak, saudara? Ada perbedaan, dibedakan karena mendapat favor spesial, khusus sehingga diselamatkan, saudara. Sekalipun yang umumnya tidak. Yosua dan Kaleb juga sama, saudara. Bilangan 14 ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan. Ini bicara tentang orang Israel. Semua yang sudah janjikan akan kuberi, kan kamu diam, nggak bisa masuk semua nggak bisa masuk, saudara. Yang lain nggak bisa masuk, saudara. Tapi di sini tambah mereka kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, ada favor khusus. Yang lain nggak bisa, yang lain tidak dipilih, yang lain tidak masuk di situ. Tapi Yosua dan Kaleb, kecuali dua orang ini tetap bisa, tetap dipakai Tuhan, diberi kasih karunia, bisa masuk. Bahkan dia dipilih oleh Tuhan, bawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Amin. Terimalah, percaya, saudara. Umumnya mungkin lebih parah, tapi saudara, kecuali orang ini hebat loh. Ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada favor Tuhan, ada berkat Tuhan menyertai. Yang lain gak bisa loh umumnya, tapi dia bisa alami terobosan yang luar biasa sekali. Saya percaya itu anugerah, itu kasih karunia yang luar biasa. Tadi tentang tanah juga yang lainnya, saudara. Waktu COVID saya ingat tempat kita mulai ambil langkah pengobatan kita, saudara. Saudara, ambil langkah semuanya, justru buka pelayanan khusus keluarga Allah peduli khusus COVID, saudara. Orang yang takut bingung bisa cari dokter kita jadi berkat, saudara. Bahkan ditambah lagi, saudara, yang sudah kena diberi obat gratis, dikirim sampai di rumahnya, bahkan sampai di luar kota. Semua gereja kita lokal di sana juga membantunya. Bukan hanya obat, saudara, sampai sembakonya, karena nggak bisa keluar, saudara. Betul nggak, saudara? Dikirim di rumah, saudara. Dan luar biasa, saudara. Secara umum orang sembunyi, secara umum orang mulai nutup, saudara. Tapi ada kecuali, ini jadi berkat di mana-mana. Jadi berkat untuk rumah sakit, jadi berkat untuk instansi dan macam-macam. Saya percaya itu favor yang Tuhan berikan. Selama ini gereja kita itu hanya karena kasih karunia, kasih karunia, kasih karunia. Amin. Siapa yang mau favor spesial yang daripada Tuhan, yang saat ini disampaikan dalam firman Tuhan, saudara terima. Katakan, Tuhan, aku mau, Tuhan, aku percaya, Tuhan, dalam namamu Tuhan Yesus, aku terima. Perlu, saudara, sebab tergantung kita kok. Sejak dari Tuhan sudah menyediakan pengampunan. Sejak dulu Tuhan sudah menyediakan pemulihan. Sejak dulu Tuhan sudah sediakan kasih karunia. Pengorbanan Tuhan Yesus mendatangkan kasih karunia. Orang dosa harusnya dihukum, tapi dapat pengampunan, dapat pemulihan, saudara. Malah dijadikan anaknya Tuhan. Itu kasih karunia yang tidak terkirakan. Saudara yang belum ikut Tuhan, ambillah keputusan ikut Tuhan Yesus. Saudara dapat kasih karunia, dosamu bisa diampuni, saudara. Ada kepastian selamat masuk surga, saudara.
diberi hak jadi anaknya Tuhan, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kemurahan, hidup dalam anugerah. Amin, saudara. Ya, nah sekarang kita akan belajar kenapa sih Petrus, ya, Yosua, Kaleb, Nuh bisa mendapat kasih karunia yang luar biasa, bisa dapat kasih karunia yang spesial. Saudara, jawabannya adalah karena mereka mendapat pewahyuan tentang pribadinya Tuhan, mendapat pewahyuan tentang Tuhan, disingkapkan seperti apa sih Yesus itu, seperti apa sih Tuhan itu, bisa diwahyukan, dibukakan, bisa mengerti, sehingga bisa melangkah dengan iman, saudara. Karena tanpa diwahyukan, orang itu nggak bisa kenal Yesus itu Tuhan. Tanpa pewahyuan dari Roh Kudus, orang itu nggak bisa mengerti dalam Tuhan. Sungguh-sungguh ada pengampunan, sungguh-sungguh ada kepastian, sungguh-sungguh ada jaminan, saudara. Ya, sungguh-sungguh nyata, perlu diwahyukan. Matius 16 ayat 15 dan seterusnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Saat itu Tuhan Yesus nanyai semua muridnya, ya, siapa aku? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang guru, macam-macam, saudara. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi Simon beda dengan yang lain jawabnya, engkau adalah Mesias, sang juru selamat dunia. Engkau adalah anak Allah yang hidup, sungguh-sungguh anak Allah yang rela dilahirkan sebagai manusia untuk menanggung dosa manusia, untuk mendatangkan pengampunan, untuk mendatangkan keselamatan, untuk mendatangkan kasih karunia. Dia bisa menjelaskan seperti itu. Maka kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu padamu, bukan manusia yang menyatakan, yang mengajarkan pada engkau, dikatakan itu saudara, melainkan Bapakku yang di sorga. Pengertian Simon itu bukan pengertian manusia. Manusia baca Alkitab tanpa diwahyukan nggak bisa. Ini pewahyuan dari Tuhan, anugerah dari Bapa di surga yang melalui Rohnya disingkapkan pengertian. Dia bisa punya pewahyuan luar biasa. Itu sebabnya Petrus diberi kunci. Saudara lihat ya ayat berikutnya ya, yang tadi sudah kita baca 18, dan aku pun berkata padamu, karena dia dapat pewahyuan itu ya saudara ya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, dia dapat itu kunci karena dia dapat pewahyuan tentang siapa itu Tuhan. Dia dapat pewahyuan tentang pribadi, sehingga mengerti Yesus adalah Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan. Yesus adalah anak Allah yang hidup sampai sekarang. Yesus adalah Mesias, sang juru selamat. Karena ada pewahyuan itu, dibukakan kepewahyuan, dia melangkah, dia dapat kasih karunia, dia dapat anugerah, dia dapat favor yang spesial. Karena pewahyuan, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Lalu akhirnya saudara, setelah itu Petrus bertumbuh terus di dalam pewahyuan, makin kenal siapa Yesus, makin mengerti ya pribadinya Yesus. Akhirnya dia juga makin bertumbuh dalam apa? Favor, makin bertumbuh dalam kasih karunia, semakin bertumbuh dalam pewahyuan tentang Tuhan. Cara Tuhan bekerja dengan Tuhan juga bertumbuh dalam favor, bertumbuh dalam ya anugerah Tuhan. Matius 19 saudara ayat 27 mulai. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Itu dia sudah berani karena dia kenal siapa Yesus. Habis-habisan semua ikut Tuhan. Dia sempat tanya Tuhan, apa yang kami peroleh? Kata Yesus pada mereka, aku berkata padamu sesungguhnya, artinya sungguh-sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dikatakan, kamu yang sudah melakukan ini semua, tinggalkan semuanya, terus ikut Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh, kamu tidak akan sia-sia. Saatnya Tuhan mulai bertata, kamu akan aku pakai bertata, memerintah bersama-sama,
bukan sekedar masuk surga, tapi ada kuasa bersama Yesus memerintah di surga. Levelnya beda. Betul saudara? Ya itu luar biasa sekali saudara. Ayat 29, dan tiap orang yang karena namaku ya meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima 100 kali lipat diwahyukan oleh Tuhan. Orang-orang yang seperti ini ya masuk level seperti ini, akan dapat 100 kali lipat dan akan boleh hidup yang kekal. Ini pewahyuan. Kalau Petrus nggak punya pewahyuan, dia nggak akan berani melangkah seperti itu. Betul nggak? Ya kalau benar. Kalau tidak, kan sia-sia toh. Aku tinggalkan waktuku, tinggalkan semua. Dia melakukan seperti itu. Dan Tuhan teguhkan, jangan takut. Itu yang kau alami. Diwahyukan, dibukakan oleh Tuhan, disingkapkan oleh Tuhan, diteguhkan oleh Tuhan. Saudara, ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kalau ini nasihat, kadang-kadang orang sudah lama belum tentu dia punya kasih karunia yang spesial, karena belum tentu punya pewahyuan. Saudara, kadang-kadang orang lama ketinggalan, orang baru kenal dengan Tuhan, disingkapkan, mengalami pengalaman pribadi, menyala-nyala, sungguh-sungguh, dan mengalami satu yang baru malah jadi lebih maju. Betul? Senantiasa terjadi. Jadi semua kita harus terus makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Yang namanya makin bertumbuh bukan hanya lamanya waktu ikut Tuhan, lamanya melayani, bukan. Imannya bertumbuh, pengertian akan Tuhan, pewahyuannya bertumbuh, saudara. Langkahnya bertumbuh, saudara. Kasih karunia bertumbuh, saudara. Anugerahnya bertumbuh, saudara. Kok diam tuh, saudara? Kita belajar ya, ada level ya saudara, ada banyak levelnya saudara. Ya, 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, saudara camkan dulu ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Itu sudah hukum. Nabur dikit ya dikit, nabur banyak ya banyak. Tapi di sini nasihat, hendaklah masing-masing memberi menurut apa? Kerelaan hatinya. Jangan memberikan kalau tidak rela. Yang rela saja, berikan menurut kerelaan. Sebab kalau enggak rela, banyak yang enggak diterima, sedikit enggak diterima, percuma. Yang penting kerelaan hatinya memang rela. Jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan sungguh-sungguh tentang pemberian ini saudara. Ya, tapi sukarela. Itulah gereja kita itu tidak pernah memaksa. Siapapun memberi banyak itu terserah. Ya biar masing-masing sesuai dengan pergumulannya, sesuai dengan kerelaannya, sesuai dengan ya pertumbuhan rohaninya masing-masing. Enggak ada yang dipaksa. Belum rela enggak usah memberi, karena Tuhan enggak akan terima yang enggak rela. Hanya menurut kerelaannya masing-masing. Amin. Katakan sebelah, gereja kita enggak pernah memaksa loh. Katakan loh, ya orang terserah. Ya yang pasti yang nabur banyak-banyak, nabur sedikit-sedikit. Tapi Tuhan sudah pesan, hanya kalau rela, serelanya saja. Supaya tidak sungut-sungut, supaya tidak nanti enggak enak bagi Tuhan sendiri juga. Saudara, serelanya, kata 1, 2, 3. Serelanya saudara, 1, 2, 3. Serelanya saudara. Jadi itu pertumbuhan saudara. Anak mau dipaksa ya nggak bisa toh saudara. Betul nggak saudara? Mau dipaksa kecuali makin dewasa nanti akan berubah sendiri saudara. Nah saudara, kita lihat ya orang-orang yang sudah mencapai level pewahyuan tentang Tuhan itu beda. Level pengenalan akan Tuhan beda, tindakannya akan beda, kasih karunia, favornya juga akan beda saudara. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Aku beritakan Injil, tidak bisa aku megah. Wah, aku beritakan Injil loh. Nggak bisa bermegah seperti itu. Saudara dikatakan sebab, ada sebabnya. Itu adalah keharusan bagiku. Dengar ya, Paulus ambil keputusan harus. Bagiku harus.
Bagi orang terserah, tapi bagiku harus. Aku kalau beritakan Injil, aku nggak bisa bermegah. Wah, aku beritakan Injil. Jadi enggak, itu malah harus. Dikatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau saudara bisa tangkap, ya Paulus itu sudah punya kedewasaan rohani, pengenalan Tuhan yang tinggi, saudara, sehingga dia komitmen. Ya, ada perjanjian dengan Tuhan. Dia komitmen, aku mau beritakan Injil, harus. Bagiku beritakan harus, bukan kalau ada waktu, bukan kalau aku senang, tapi harus. Komitmennya berat. Celaka kalau aku tidak beritakan Injil. Ini level pengenalan dengan Tuhannya beda. Dia tahu amanat agung itu harus. Dia tahu ini bukan hanya ya kalau ada waktu, ya kalau senang, ya kalau enak gitu. Bukan, harus. Orang seperti ini, orang punya komitmen hanya bisa dilakukan kalau yang dewasa. Pengenal akan Tuhannya sungguh, saudara. Imannya bertumbuh sungguh, saudara. Kedewasaan sungguh, maka harus. Kalau masih kanak-kanak ngompol di ranjang, ya wes lah, wong jadi anak kok enggak apa-apa. Betul enggak? Kalau sudah 20 tahun, ayo. Harus. Enggak boleh ngompol di ranjang. Betul, saudara? Kalau masih kanak-kanak lapar, wah ribut sama ibunya, ya wes ibunya ambilkan makan. Betul enggak, saudara? Kalau umurnya sudah 20 tahun, ambil sendiri. Enggak mau ambil, enggak usah makan. Lah gitu toh, saudara? Ya toh ya? Ya toh ya? Kalau umurnya sudah 50, cari uang, jangan minta terus. Malah cari uang sendiri, nggak cuma makan sendiri, cari uang sendiri, malah jadi berkat. Lebih dewasa lagi, berkati keluargamu, berkati orang tuamu. Ada level kedewasaan yang beda, punya level yang beda, punya pengertian pewalian yang beda, punya keputusan yang beda, punya favor yang beda. Betul, betul, betul. Seperti saya itu sudah harus. Kalau berita Injil bagi aku itu nggak ada ya atau enggak. Minggu saya melayani itu harus. Bukan ya kalau aku sedang seneng ya tak ngelayani. Nek nggak enak hatiku nggak ngelayan. Ya gitu, saudara. Betul nggak, saudara? Wah, kalau badanku ya pas enak. Kalau flu ya nggak mau gitu, saudara. Beda. Saudara masih ingat saya ngalami. Waktu saya diutus keluarga saya jadi bagian penjualan di Jakarta. 2 minggu Jakarta, 2 minggu Solo, masih ingat 1 hari badan saya sedang flu. Ya, saudara, hari hujan, tapi pas minggu. Ayo kebaktian apa enggak? Kalau ya boleh saja mau kebaktian, boleh enggak boleh ya sudah. Wong ini sedang flu kok, ini hujan kok ya. Ya sudah enggak apa-apa, dimaklumi. Kalau kanak-kanak rohani itu saudara, betul enggak? Tapi bagi saya tidak harus. Selama saya bisa harus. Selama saya bisa harus. Selama saya bisa harus. Wah, ini baru senang online, tak online aja, nggak onsite. Tapi kalau bagi saya harus. Betul, betul, saudara. Perpuluhan. Saya itu sampai saya itu sejak dikasih sangu orang tua itu loh, bantu orang tua, dikasih itu uang sangu itu sudah perpuluhan. Lalu sampai saya kerja gali lubang, ya perpuluhan, saudara. Gali lubang, tutup lubang, belum punya. Lalu setelah diberkati, ya perpuluhan. Berkatnya masih makin besar, ya perpuluhan. Lebih besar lagi, ya perpuluhan. Zaman dulu saya pengusaha, perpuluhan saya sudah puluhan juta. Dulu, bagi saya biasa, itu sudah harus. Saya tahu, ada hukumnya. Harus, orang lain mau berkata apapun, saya tidak pusing. Saya sudah ngerti, saya sudah ngalami, bagus saya ambil putusan, harus. Saya lihat Paulus itu beda. Paulus itu sangat dewasa rohani. Maka dia dapat favor lebih dari semua rasul yang lain. Dia dipakai Tuhan paling besar. Dia digunakan Tuhan paling besar. Dia dapat favor paling besar. Amin. Mencintai keluarga harus apa enggak? Ya nek keluarga aku apa yang aku cinta, keluarga udah banyak. Enggak bisa. Orang yang sudah dapat pewahyuan dewasa harus mengasihi keluarga, harus mengasihi istri, harus mengasihi suami, harus mengasihi anak-anak, harus mengasihi orang tua, harus. Itu dewasa. Itu punya pewahyuan. Levelnya beda. Tabur dikit, terima dikit. Tabur banyak, terima. Bebas memang, tidak dipaksa. Tapi saya ajak saudara mengerti satu hukum. Makin lama, ya pasti Tuhan ingin makin dewasa. Betul? Tuhan berkata pada jemaat Korintus,
Kamu menurut waktunya lama, harusnya sudah dewasa. Kok masih kanak-kanak terus, betul nggak? Aku hanya bisa beri pengajaran susu, makanan keras, makanan yang berguna belum bisa. Karena masih kanak-kanak, ribut. Ya toh ya. Ya toh. Betul. Saudara lihat, Petrus begitu. Petrus itu tetap saja, dia melayani Tuhan itu nggak mau setengah-setengah. Dia dengan segenap semuanya, dia lakukan semuanya untuk Tuhan. Itu harus bagi dia. Dia tahu apa artinya, dia tahu hasilnya, dia tahu apa yang harus diperbuat, apa yang Tuhan Yesus inginkan. Maka harus. Maka dia terima favor yang spesial. Yosua dan Kaleb, semua orang berontak dengan Musa, Yosua, dia tetap nggak mau. Aku tetap harus setia, aku tetap harus taat. Betul. Semua orang mau meninggalkan, tapi Yosua dan Kaleb tetap saja beda levelnya. Dia tahu, dia punya pewahyuan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Janji Tuhan pasti digenapi. Dia tahu harus apa yang harus dilakukan. Dia tetapkan. Maka dua orang dapat favor spesial. Yang lain tidak dipilih. Dua orang dipilih. Beda. Nuh juga sama. Yang lain berbuat dosa semua. Tetap Nuh pegang. Aku harus hidup dalam kekudusan. Aku harus hidup di dalam Tuhan. Enggak ikut dunia. Ada level yang membuat mereka mengalami kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bagi saya gitu, Injil harus, melayani harus, doa puasa harus. Bukan, wah ini kalau lebih sedang senang doa puasa ikut 40 hari, pas gak ikut, enggak, harus. Satu lagi bagi saya, Miracle Net itu harus. Karena saya tahu sesuatu. Itu sesuatu yang sangat berguna untuk apa? Hadirat Tuhan, karya Tuhan luar biasa. Saya pelajari di Alkitab, sejak banyak dulu. Saya bawa sampai beberapa bis ke Surabaya. Karena ada semalam suntuk, wah luar biasa. Hadirat Tuhan luar biasa. Kita diberkati luar biasa. Pernah juga ke Semarang, bawa. Oh luar biasa. Sampai saya doa Tuhan, ya di Solo supaya ada gereja seperti ini. Kita nggak usah jauh-jauh ke Surabaya, nggak usah jauh-jauh ke Semarang. Malah Tuhan bukan jawab dikasih gereja, kamu yang buat semalam itu, malah gitu saudara. Dan saya tahu, maka saya harus ke diri saya. Selama saya di Solo, ya Miracle Net saya harus ada, saya harus melayani, saya harus bangun. Karena saya butuh. Justru di situ saya dapat pengurapan yang kuat. Justru di situ saya dapat kekuatan. Justru di situlah saya makin dekat dengan Tuhan. Harus. Orang yang dapat pewahyuan dan tidak beda. Kalau tidak semua dianggap tidak apa-apa. Tapi orang yang dapat pewahyuan akan beda. KKS yang tidak dapat pewahyuan, besok Selasa datang enggak? Ya tak coba ya. Nek iso datang tak teko, nek ora ya ora teko. Itu belum dapat pewahyuan. Betapa hebatnya KKS. Saudara tahu ini saatnya lawatan besar sedang disiapkan oleh Tuhan. Saudara dipersiapkan. Kalau saudara mengerti, saudara akan berkata, aku harus datang. Aku mau dipersiapkan. Aku mau diperlengkapi. Aku harus. Betul saudara. Yang dapat pewahyuan dan tidak itu beda. Semua yang tidak dapat ya bebas. Boleh datang, boleh tidak kok dipaksa-paksa loh. Betul? Saya kemarin dengan Jim Kawiso itu cukup kagum saudara. Dia itu luar biasa karena apa? Tahun 2016 dia dapat penglihatan Tuhan Yesus itu bawa ya Alkitab emas. Ya di tasnya. Lalu dia berkata, Tuhan tak bawakan ya, aku bawakan. Tuhan ngomong enggak, ini bukan untuk kamu. Ini untuk orang di daerah timur jauh. Yang di situ ada binatang, ada burung besar. Tuhan tunjukkan burungnya. Dia enggak ngerti itu di mana. Ini tuh, karena Tuhan berkata, orang di daerah itu akan aku pakai. Bawa Injil sampai 3/4 dunia. Dia enggak kenal Indonesia, dia enggak ngerti. Sampai 1 tahun kemudian tahun 2017 dia dapat ya dibuka pelayanan datang ke Indonesia. Di airport begitu turun kaget. Ini burung yang Tuhan tunjukkan kok ada di sini. Lalu transit terbang Solo. Loh ini burungnya. Kok di Solo juga ada satu. Lalu makan di restoran. Lihat lagi kok ini burung ya ditempel di situ.
Lalu ditanya yang nganteri dia, ini adalah lambang bangsa kita, negara kita, Indonesia. Garuda Pancasila. Lalu dia tahu, ini yang dikatakan Tuhan. Orang di timur jauh, burung buas dari timur. Masih ingat? Dia terharu. Lalu masih ada saudara, waktu dia ngelayan di gereja kita, dia berkata 5 tahun kemudian, kata Tuhan, 5 tahun kemudian kegerakan itu akan dimulai. Saya waktu dengar dia saudara, saya itu kaget. Waktu saya ajak di sana dia berkata begini, aku tahu ada sesuatu. Kenapa? Yang pertama saudara, saya kalau ini khotbah berapa bulan ya, kalau saya hanya menguatkan orang saja, aku udah lupa. Aku ngomong apa saja, saya lupa kadang-kadang gitu saudara. Tapi dia sudah 6 tahun kalau dihitung. Kalau penglihatannya, semua detail ceritanya persis. Khotbah di sini 5 tahun yang lalu, detail persis. Diulangi sampai, itu rema itu gak bisa hilang. Dan herannya lagi, tahu nggak? Ini 5 tahun. 2017, ini 27, 23. Ini saatnya. Dia waktu di sana dia bergetar. Aku sudah melihat awal kegerakan segera dimulai. Pusat kegerakan Roh Kudus. Dia sendiri terharu saudara. Tuhan terus pimpin, Tuhan terus genapi. Setiap saudara dapat pewahyuan ini. Tanpa pewahyuan saudara boleh dukung, boleh tidak dukung, enggak boleh, tidak apa-apa. Itu memang tidak dosa saudara, betul. Tapi orang yang dapat pewahyuan pasti tahu, saya harus mendukung, saya harus masuk barisan ini, saya harus terlibat, saya harus ikut di dalamnya. Itu beda, itu Paulus. Kenapa? Dapat pewahyuan. Yang enggak ya bebas, boleh ya. Boleh bantu, boleh enggak, boleh terlibat, boleh doakan, boleh enggak doakan ya boleh. Tapi ada level yang lebih. Level yang lebih, kasih karunia lebih, favornya lebih. Enggak bisa disilak, saudara. Enggak bisa. Yosua, Kaleb, Nuh, saudara, Petrus, Paulus, semua ngalami seperti itu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ya, itu luar biasa. Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, dia komitmen harus. Maka Tuhan sampai kagum. Hari ini di rumah ini ada keselamatan. Ini juga keturunan Abraham. Langsung Tuhan berkata, Matius 19 ayat 21, kata Yesus padanya, jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak apa? Sempurna, makin maksimal, makin seperti Yesus, makin sempurna. Pergilah, jualan segala milikmu dan berikan itu pada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Untuk ikut Tuhan berani saudara, matikan kedagingannya. Jual semua yang tidak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Buka semua. Lalu ikuti Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Maka saudara akan dapat favor dari Tuhan. Yang pasti, kalau mau sempurna, buang semua yang tidak berguna. Ambil komitmen di dalam Tuhan. Betul? Kau lihat kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Saat ini ada pewahyuan yang penting yang ingin saya sampaikan. Saya rasa Tuhan bicara. Banyak roh perpecahan dalam keluarga-keluarga. Kalau saudara hari ini datang di sini, dengarkan ya lewat itu, dengar. Roh jahat itu saat ini ingin menghancurkan keluarga. Karena keluarga itu benteng bagi segala sesuatunya. Keluargamu rusak sulit sekali. Keluargamu kokoh, masalah boleh datang, saudara tetap akan kokoh. Keluargamu kokoh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, ayo adakan konsiliasi, pulihkan keluarga. Saat keluargamu dipulihkan, saudara akan lihat favor itu datang dalam keluargamu. Favor itu dinyatakan dalam keluargamu. Khususnya juga saudara lihat bangsa kita. Tadi sudah saya singgung. Ini tahun perkenanan untuk bangsa kita. Berubah yang lain, gelap. Bangsa kita terang, betul enggak? Waktu G20, oh seluruh dunia datang kagum lihat Indonesia. Kagum lihat presiden kita. Di balik itu karena ada kemuliaan Tuhan yang terpancar, ada terang Tuhan yang membackup. Tapi ingat, sebentar lagi pemilu, politik panas. Kita doakan kesatuan,
Kesatuan atas bangsa. Enggak kebetulan waktu ulang tahun badan antar gereja Tuhan beri tema unity. Waktu saya sampaikan firman Tuhan itu, selesai saya undang semua pendeta, ayo naik ke atas mimbar bersama-sama, saudara, bergandengan tangan, berdoa, unity. Ada kesatuan atas bangsa kita. Semua roh pemecah belah dihancurkan. Semua roh pemecah belah diusir pergi dari bangsa kita. Bangsa yang bersatu, bangsa yang berkenan, bangsa yang diberkati, bangsa yang dipakai Tuhan. Oh, Kairos Tuhan sungguh-sungguh terjadi, tidak dirusak oleh perpecahan. Dukung, doakan saudara, support yang mecah belah, jangan mau, tolak. Atas kota kita, atas gereja-gereja, jangan mau gereja-gereja diadu domba. Di media sudah terlalu banyak orang itu mengadu domba, nyerang sana, nyerang sini. Jangan mau terima. Hanya yang membuat kesatuan. Gereja tanpa bersatu tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Gereja harus bersatu. Maka saya minta satu, semua hamba-hamba Tuhan bergandengan tangan, komitmen, unity. Dalam gereja juga sama. Jangan mau terus diberi roh perpecahan. Oh, gosip ABCD, menjelek-jelekan. Jangan mau, tolak saudara. Kita bersatu. Ada konsiliasi yang salah paham dipulihkan. Bersatu, gereja kita bersatu. Tuhan akan pakai untuk lakukan amanat yang sangat besar. Dalam keluarga, dengar, ini pewahyuan sekarang. Bangsa kita masuk Kairos, tapi kuasa gelapan ingin memecah belah. Tolak, tetap bersatu. Itu doa Tuhan Yesus supaya kita bersatu. Betul? Gereja-gereja lihat, ini saatnya lawatan datang. Wah, yang adu domba, ada yang nyerang jelek-jelekan, ada yang khusus buat channel konten untuk adu domba gitu saudara. Ditempuk-tempuk biar seperti jangkrik diadu gitu saudara. Babak belur semua. Betul? Keluarga juga sama. Ayo saudara, sepakat. Unity. Ayo katakan unity. Katakan yang di atas juga unity. Yang di belakang juga unity. Yang di depan semuanya unity. Itu pewahyuan Tuhan. Saya percaya, PW silakan maju. Itu pesan Tuhan pada saat ini. Waktu kita tangkap, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Katakan aku percaya pada firman-Mu. Pakai lagu ini untuk menanggapi firman. Pakai lagu ini untuk memberikan pernyataan komitmen. Ada perjanjian dengan Tuhan. Kita berjanji komitmen sungguh-sungguh bersabar firman pada perjanjian kita di hadapan Tuhan. Jadikan ku hamba milik-Mu. Aku percaya Tuhan, aku percaya pada firman-Mu. Aku mau melangkah dengan imanku Tuhan. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku sekali lagi dengan segenap hati saudara, pernyataan kita biar dimeteraikan oleh Tuhan, biar diurapi oleh Tuhan, biar diterima oleh Tuhan, biar disupport oleh Tuhan. Dengan imanku tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Semua angkat tangan di hadapan Tuhan.
mulai berkata-kata secara pribadi pada Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan pada firman-Mu, aku percaya pada janji-Mu, aku akan melangkah seturut firman-Mu Tuhan. Aku akan melangkah, aku akan setia pegang perjanjian-Ku. Oh, orang lain boleh bebas, tapi aku harus beritakan Injil. Aku harus melayani dengan sungguh-sungguh. Aku harus melakukan firman Tuhan. Aku harus taat. Aku mau masuk level yang lebih tinggi Tuhan. Bukan hanya kanak-kanak saja. Bawa kami Tuhan seperti Paulus yang ada komitmen pegang perjanjian dengan Tuhan. Oh, aku harus beritakan Injil. Oh, aku harus melayani sungguh-sungguh. Oh, seperti Lanio. No, saudara, orang lain mulai terus hidup dalam dosa. Oh, dia tetap komitmen. Aku harus hidup sesuai firman Tuhan. Aku harus bangun bahtera seperti perintah Tuhan. Mau diejek, mau ditertawain, mau dimacam apapun, tetap komitmen. Bangun bahtera, bangun bahtera, bangun bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga dia dapat special favor seperti juga Yosua dan Kaleb. Sekalipun orang lain terus berontak pada Musa dan Yosua, oh, dua orang ini tetap komitmen. Aku mau tetap setia, aku mau tetap mensupport, aku mau tetap mendukung, aku mau tetap, aku mbak mau hanya ombang-ambing saja. Aku komitmen Tuhan. Engkau lihat, oh Tuhan, keputusan kami, Tuhan, singkapkan tentang kebenaran-Mu, singkapkan wabah wahyuan-Mu untuk hidup kami. Belajar seperti Petrus Tuhan, dengan segenap hati. Dan kami tahu ini waktu yang luar biasa. Jadikan kami orang yang Kau pilih. Oh, khusus Kau pilih. Tuhan dapat favor yang khusus, orang lain gak dapat, tetapi kami boleh dapat Tuhan. Orang lain tinggalkan, kami tetap saja Tuhan komitmen dengan Tuhan. Orang lapas terus saudara, katakan suatu pada Tuhan. Tuhan dengarkan, Tuhan metrekan, Tuhan urapi, Tuhan beri pewahyuan yang lebih dalam lagi, sehingga tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran dunia yang sedang kacau. Oh, kenal sungguh, ngerti firman sungguh, setia pada firman, taat pada firman, gak ngurus orang lain. Mau ngomong apapun, pegang firman lebih, pegang Tuhan lebih lagi saudara. Kiralah pasakara yang sakit sembuhkanlah Tuhan, supaya melakukan firman-Mu. Oh, jadi berkat bagi keluarganya, oh, bagi sesama, bagi gereja-Mu, bagi kerajaan Tuhan yang kekurangan, berkatilah, sehingga sungguh-sungguh hidupnya jadi alat-Mu seperti Abraham. Tuhan, yang jalan buntu, bukalah jalan, beri kunci untuk membukakannya Tuhan. Oh Tuhan, yang membutuhkan pasangan hidup, yang butuhkan keturunan, beri yang daripada Tuhan. Ibadah bersama, melayani bersama Tuhan. Yang membutuhkan pewahyuan, berikan pewahyuan. Apapun yang dipanjatkan, hamba-Mu bawa di hadapan-Mu. Ketuk pintu hatimu, bukalah pintu hatimu Tuhan. Engkau yang menjawab. Beri pemulihan untuk keluarga-keluarga, komitmen untuk keluarga-keluarga. Saya dorong setiap saudara, kalau saudara datang dengan keluargamu, pegang tangan keluargamu. Saya rasakan, oh Tuhan ingin bawa konsiliasi untuk keluargamu. Oh, bersatu saudara, komitmen datang pada Tuhan. Tuhan, ini keluargaku, bawa di hadapan Tuhan. Katakan, bersama keluargaku Tuhan, aku mau setia. Bersama keluargaku Tuhan, aku mau melayani. Bersama keluargaku Tuhan, aku akan terus komitmen. Itu jadi keputusan kami. Tuhan, pulihkan hubungan keluarga. Semua roh salah paham dihancurkan. Semua roh pengadu domba dihancurkan. Semua roh perselisihan dihancurkan. Roh lapang hati datang. Roh pengampunan datang. Roh kasih datang. Keluarga dipulihkan. Suami dijamah Tuhan, istri dijamah Tuhan, anak-anak dijamah Tuhan, orang tua dijamah Tuhan. Kami tahu sesuatu yang luar biasa Kau lakukan. Biar setiap kami makin dapat pewahyuan lebih lagi, sehingga kami terus ada komitmen yang sungguh. Pegang perjanjian kami
di hadapan-Mu. Dan kami boleh melihat karya-Mu dinyatakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Amin, 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 amin. Karya Tuhan dinyatakan, kebaikan Tuhan dicurahkan. Mari tangkap dengan sukacita keluarga Allah. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak. Mari semua menari bagi Tuhan, keluarga Allah mau menari bagi Tuhan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir. Berdoa menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Haleluya. Serukan haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku menari pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dadaku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Semua tangan ramai-ramaikan Bapak Ibu Bersukacita, saudara. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan untuk sukacita besar dalam hidup kami. Haleluya. Terima anugerahnya, terima favornya. La 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 la. Haleluya. Dua tangan tinggi-tinggi semuanya. La 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 la. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Amin, amin. Memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita Rohmu. Dua tangan tinggi-tinggi lambaikan. La 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 la. Semua. La 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 Haleluya. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Saya rindu setiap jemaat setelah pulang dari gereja selalu bersukacita dalam Tuhan. Apapun keadaannya,
selalu bersukacita dalam Tuhan. Amin, saudara. Waktu diberkati, bersukacita, saudara. Waktu sedang kehilangan, tetap bersukacita, saudara. Waktu dipuji, bersukacita. Waktu dicela, bersukacita, saudara. Kalau saudara punya komitmen seperti Paulus, dia berkata selalu, apapun keadaannya, bersukacitalah dalam Tuhan. Betul, saudara akan lihat favor yang spesial. Ya, pulanglah dengan sukacita. Karena percaya Tuhan sudah limpahi kasih setia. Amin, saudara. Itu satu yang luar biasa sekali. Jangan lupa, saudara yang baru pertama kali hadir, saudara turun di bawah. Di sana ada welcome room. Masih ada sesuatu yang ingin diberikan pada saudara. Dan juga kalau saudara mau didoakan, bisa didoakan. Kalau mau tanya sesuatu tentang gereja kita, saudara bisa tanyakan. Ya, lalu juga ya, selesai kebaktian, masih ada pelayan-pelayan Tuhan yang standby di depan. Jemaat yang rindu konseling atau didoakan juga bisa maju. Dan yang terakhir, kalau tadi saudara terlambat sebelum sudah persembahan, tapi saudara rindu memberi persembahan, di setiap pintu saudara ada kotak persembahan, yaitu lemari besi yang buat kotak persembahan. Saudara masih bisa memberinya di situ. Kalau tadi saudara kelewatan, sudah kelewat persembahan. Ya, itu beberapa pengumuman. Kita akan tutup dalam doa. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amen. Diberkati dengan spesial favor. Amen. Diberkati dengan kedewasaan yang penuh. Amen. Diberkati keluargamu, kesehatanmu, pertumbuhan iman rohanimu, pelayanan dan kesaksianmu, studi atau pekerjaanmu, masa depanmu, keuanganmu, segenap hidupmu diberkati dan jadilah berkat karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.